Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari mata kuliah SIAT dan Tamadun Melayu yang beranggotakan Sulistianingsih, Algozi Rafif Ali, dan Diki Alamsyah. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan materi dinamika Islam di Timur Leste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Algozi Rafif Ali, bagian dari kelompok ini, dan di sini saya akan menjelaskan dengan singkat yaitu profil singkat negara Timor Leste. Apa sih itu negara Timor Leste? Timor Leste adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Timor, benua Asia, bagian tenggara atau yang bisa kita sebut dengan Asia Tenggara. Pulau Timor yang berada di sebelah utara benua Australia ini dimiliki oleh dua negara, yaitu Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Nah, sebelum Demokratik Timor Leste ini merdeka, Timor Leste itu merupakan salah satu provinsi di Republik Indonesia dengan nama Timor Timur. Dan Timor Leste resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002 dengan menetapkan kota Dili sebagai pusat ibu kotanya. Secara astronomis, Timor Leste berada di antara 8 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang selatan dan 124 derajat bujur timur sampai dengan 127 derajat 30 menit bujur timur. Timor Leste memiliki luas wilayah sebesar 14.874 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.321.929 jiwa. Itu pada tahun 2018. Mayoritas penduduk Timor Leste adalah etnis Austronesian atau Melayu Polinesian dan beragama Katolik Roma, sekitar 96,9%. Bahasa resmi Timor Leste adalah bahasa Tetum dan Portugis. Pertumbuhan penduduknya pun lumayan tinggi, yaitu 2,32% pada tahun 2018. Sejarah masuknya Islam ke Timor Leste. Berbagai catatan sejarah itu mencatat kalau banyak teori mengenai kedatangan Islam. Salah satu menyebut ada yang datangnya bersama pedagang Arab yang berlayar sampai ke pulau-pulau dekat dengan Maluku melalui jalur laut di selatan Sulawesi. Ada juga dugaan lainnya, yaitu dilakukan oleh para ulama dari kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Dili seperti Goa dan Talo, kerajaan Ternate, atau bahkan dari kerajaan yang berada di dekat Aceh, yaitu Samudra Pasai. Penduduk Arab ini datang ke Timor Leste. Mereka adalah pendatang Arab Hadramaut, Yaman, yang tiba di Timor Leste sebelum Portugis. Bahkan mereka baru menetap itu dari sekitar abad ke-17, dan setidaknya ada 26 keluarga Arab Hadramaut yang menetap di Dili, ibu kota Timor Leste, sejak 1678 sampai 1975. Mereka segera dicurigai oleh pemerintah kolonial Portugis dan beberapa bahkan dipenjara tanpa sebab. Akhirnya Arab Hadramaut kemudian tinggal di Kampung Alor di Dili di bagian barat sejak abad ke-19. Daerah itu menjadi pendaratan marin Indonesia dalam serangan ke Dili. Portugis benar-benar mengubah wajah Islam di Timor Leste, yang dimana dulunya itu Islam itu banyak gitu, berbudaya, karena di Indonesia dengan kekuatan kolonialisnya dia mematikan budaya-budaya dan pengikut Islam dan gencar melakukan kristenisasi, atau yang disebut kita mengajak dalam menjadi Kristen di daerah-daerah yang belum terjamah oleh Islam. Dan kini pada tahun 2018 hanya ada sekitar 5.000 jiwa atau 3% dari total penduduk Timor Leste yang merupakan Muslim. Hal ini karena banyak penduduk Muslim yang tinggal di Dili berasal di Pulau Jawa yang ikut program transmigrasi pemerintah. Dan kemudian ketika terjadi referendum itu kemerdekaan Timor Leste, warga balik ke tempat asalnya, itu ke Pulau Jawa dan masing-masing daerahnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diki. Dengan Diki saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang corak mazhab umat Islam di bidang fikih dan akidah di Timor Leste. Banyak perbedaan teori yang mengatakan tentang kapan datangnya Islam di Timor Leste. Penyebaran Islam dilakukan oleh pedagang Arab yang berlayar dari Pulau Maluku hingga selatan Sulawesi.
Perbedaan latar belakang sejarah Islam merupakan dua alasan yang sering muncul. Para warga atau muslim di Timor Leste menilai beribadah ke masjid atau musola harus berpakaian layaknya orang Arab seperti berjubah atau bersorban. Kemungkinan ini dipengaruhi oleh masuknya pedagang dari Arab Hadmut yang kini masih berada di Timor Leste. Mengutip The History Timur yang disusun Lisbon, menyebutkan orang-orang Hadmut mendirikan pemukiman di kampung Alor, Daily dan sebagainya, sehingga kemungkinan hingga kini pemahaman fikih dan akidah dari Muslim Timor Leste merupakan pemahaman yang telah dibawa oleh orang Arab Hadmut tersebut. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam di Timor Leste. Ancaman terbesar bagi Muslim di Timor Leste adalah rendahnya tingkat pengetahuan Islam. Menurut ketua organisasi di Timor Leste, belum ada sekolah Islam yang formal. Anak-anak remaja masih belajar di masjid hingga warga Muslim tidak menguasai dasar-dasar Islam. Namun saat ini sudah banyak jamaah tabligh yang berada di Timor Leste yang tersebar di 13 distrik, di antaranya Aliu, Ainiro dan sebagainya, termasuk di ibu kota Timor Leste yaitu ibu kota Daily. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dinamika Muslim minoritas di Timor Leste. Dikutip dari Hidayatullah, Dai Timor Leste menjelaskan dinamika dakwah di Timor Leste ada 3 tahapan dakwah yang masing-masing tahapan memiliki suka duka dakwah tersendiri. Pertama, fase penjajahan Portugis. Kedua, fase bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ketiga, fase pisah dari NKRI dan menjadi negara sendiri. Kini, umat Islam Timor Leste menjadi minoritas di tengah mayoritas beragama Katolik. Menurut sensus 2015, penduduk Timor Leste berjumlah 1.167.242 jiwa. Katolik adalah agama mayoritas dengan jumlah pemeluk mencapai 96%, disusul Kristen sebanyak 2,2% dan Islam hanya 0,3%. Sementara, Association of Religion Data Archive atau ARDA melaporkan bahwa populasi Muslim di negara itu mencapai 3,6%. Salah satu Muslim Timor Leste bernama Muhammad Iqbal Menezes pernah mengungkapkan bahwa pemerintah di negaranya sangat menjaga hubungan baik dengan umat Islam. Sejak daerah bekas koloni Portugis meraih kemerdekaannya pada 2002, belum pernah sekalipun terjadi praktik diskriminasi terhadap kelompok pemeluk agama minoritas termasuk Islam. Kemudian kesimpulannya adalah Timor Leste adalah salah satu negara yang pernah menjadi bagian dari negara Indonesia dan perkembangan agama Islam di Timor Leste tidaklah mudah. Meskipun Timor Leste pernah menjadi bagian negara Indonesia yang didominasi oleh umat Islam, tapi di Timor Leste agama Islam semakin terkikis. Karena banyaknya bangsa Portugis yang masuk ke Indonesia, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat Timor Leste tentang agama Islam. Namun, saat ini sudah banyak jamaah tabligh yang memberikan pemahaman tentang agama Islam. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.